nomor 1 yang ini, yang nomor 2-nya adalah pembuatan artikel periode. Nah, kalau misalnya ada satu indikator di atas yang tidak tercapai, maka yang pertama, perusahaan berhak untuk tidak mengeluarkan sertifikat kelulusan karena karyawan magang dianggap tidak mampu dalam bekerja di divisi tersebut. Yang kedua, karyawan magang dianggap tidak bekerja sebagai bagian dari company. Lalu yang ketiga, jika sebelum masa kontrak berakhir dan karyawan magang sudah memiliki absensi lebih dari 1 kali, maka karyawan magang harus mengundurkan diri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oke, mungkin dari syarat pengeluaran sertifikat sampai konsekuensinya, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas ya? Oke, kalau sudah cukup jelas, aku izin next terlebih dahulu. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, silahkan untuk raise hand ataupun langsung bilang Kak atau Kak Mei, kayak begitu. Silahkan untuk potong aja, silahkan. Tidak apa-apa kalau di sini. Oke, aku next terlebih dahulu. Nah, ini kenapa sih kita ada job desk-nya itu adalah menyusun 8 artikel. Karena kita memiliki fokusnya itu terhadap SEO artikel. Nah, kenapa kita belajarnya SEO artikel? Nah, ternyata ada alasannya. Alasannya ada 3, teman-teman. Yang pertama, SEO itu jadi fondasi dari digital marketing. Karena kalian perlu untuk yang poin kedua ini, memahami cara kerja di internet dan mesin pencari, ataupun search engine, ataupun keywords, dan lain sebagainya itu. Lalu yang ketiga, prinsip dasar SEO seperti riset kata kunci, analisis kompetitor, penulisan konten yang menarik, sampai ke analisis data, adalah keahlian yang dapat ditransfer ke channel digital marketing lainnya. Jadi, kenapa kita perlu belajar SEO terlebih dahulu? Ya ini alasannya, karena menjadi dasar dari digital marketing. Kalau misalnya dari dasarnya aja kalian udah mantep, udah bagus, udah ya minimal paham cara kerjanya seperti apa, mungkin nanti ke depannya bakal jauh lebih mudah untuk memahami apa ya, kayak sub-sub dari digital marketing, seperti misalnya dari pembuatan ads, terus dari pembuatan konten, pembuatan script, copywriting, sampai ke pembuatan landing page dan lain sebagainya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan teman-teman atau mau next terlebih dahulu? Next dulu ya. Oke, nah di sini ada job desk-nya, silahkan untuk dicatat atau pengen di screenshot, silahkan aja ya teman-teman. Jadi job desk-nya itu yang pertama adalah menulis artikel blog sesuai KPI. KPI-nya adalah 8 artikel per bulan. Kak, kalau misalnya lebih, aku mau 9 artikel, mau 10 artikel, silahkan aja teman-teman, diperbolehkan kayak begitu. Tapi di sini tertulisnya minimal 8 artikel. Berarti jangan kurang dari 8 ya, karena kalau misalnya kurang dari 8, berarti auto nggak lulus, kayak begitu. Lalu yang kedua, melakukan riset keyword untuk menentukan kata kunci utama dan turunan yang relevan dengan target audiens. Lalu yang ketiga, menyusun outline artikel sebelum menulis agar struktur konten lebih jelas dan fokus. Lalu yang keempat, menulis artikel SEO friendly dengan memperhatikan heading, penggunaan keyword, internal link, external link, dan ALT teks gambar. Mungkin kalian udah gak asing ya sama istilah-istilah ini karena sebelumnya pasti udah belajar soal tentang SEO dan kayaknya udah sampai ke prakteknya gitu ya. Di sini kita nge-recall lagi aja sih gitu. Lalu yang kelima, ini ada optimasi on page SEO sesuai dengan pedoman tools, dan di sini kita menggunakan toolsnya adalah Yoast atau RankMath. Sebetulnya kalau Yoast ataupun RankMath sama aja sih, tapi yang kita gunakan saat ini gitu ya, untuk 1 bulan ke depannya sih Yoast gitu. Lalu yang terakhir adalah melakukan weekly meeting dan reporting setiap Selasa jam 7 waktu Indonesia Barat. Jadi setiap jam 7 hari Selasa, nah kita kita akan ada weekly meeting. Dan di situ kalian perlu untuk reporting. Reporting tuh kayak gimana sih Kak? Ya Jadi reporting tuh kayak kalian melaporkan hasil kinerja kalian selama 1 minggu kayak gitu. Jadi kan selama 1 bulan itu kan ada 4 minggu ya, kurang lebih 4 minggu kayak gitu. Nah, selama minggu pertama kalian progresnya udah sampai mana, minggu kedua progresnya udah sampai mana, terus sampai kalian lulus kayak begitu.
Dan nanti reportingnya mengasah skill ini mengasah skill public relation kalian juga sih. Jadi kayak gimana cara menyampaikan apa yang udah kalian sampaikan itu secara satu persatu. Jadi secara persatu-satu nanti bakal aku panggil kayak begitu. Kayak gitu sih teman-teman, selayang pandang dari weekly meeting untuk kedepannya kayak gitu. Nah, terus ini ada jadwalnya ya teman-teman. Ini boleh dicatat ya, karena ini lumayan penting, bukan lumayan penting banget, karena kadang-kadang anak internship tuh suka lupa gitu, kayak Kak ini week keberapa ya, Kak ini week keberapa ya, kayak begitu. Aku harus ngapain nih? Nah, padahal di awal aku udah wanti-wanti nih untuk ayo dicatat, ayo di screenshot supaya tidak lupa. Jadi di week pertama, ini kan udah termasuk week pertama ya, ini adalah hari pertama kalian gitu. Week pertama ini, kalian perlu untuk menentukan 8 tema, link referensi, dan judul di Notion sampai di approve PM. Mungkin teman-teman ada yang masih awam banget sama Notion. Notion itu adalah kayak sejenis software ataupun aplikasi yang kita gunakan untuk sebagai tracking kinerja kalian itu udah sampai kemana. Gitu. Contohnya seperti ini nih teman-teman. Nah ini, kelihatan ya teman-teman? Kelihatan nggak? Kalau kelihatan boleh reaction-nya dong, biar aku bisa tahu. Kelihatan ya? Oke, terima kasih teman-teman. Oke, oh ada yang mau nanya? Oh, bukan, dia reaction ya. Oke, jadi yang week pertama itu adalah menentukan 8 tema di Notion, dan juga link referensinya di sini teman-teman. Kalau misalnya kalian belum tahu Notion, silahkan untuk di searching aja di Google, nanti bakal muncul websitenya. Tapi kalau misalnya kalian pengen unduh aplikasinya di HP ataupun di laptop, silahkan aja. Jadi itu. Oke, lalu yang week kedua adalah membuat 8 artikel, week ketiga membuat 8 artikel. Jadi terserah kalian mau bagi waktunya seperti apa. Misalnya week kedua saya mau bikin 4 artikel. Week ketiga saya mau bikin 4 artikel. Jadi kan udah pas tuh jadi 8 artikel. Silakan aja gimana pinter-pinternya kalian untuk memanajemen waktu. Jadi itu. Terus ada week keempat menyelesaikan semua artikel yang perlu direvisi. Lalu yang kelima baru offboarding. Gak kerasa kok teman-teman kalau 1 bulan. Aku ngerasanya cepet sih kayak begitu. Tapi gak tahu ya teman-teman. Semoga aja ngerasanya enjoy aja gitu di bawahnya. Oke, lalu oke. Dari sini ada yang mau ditanyain teman-teman atau aku izin untuk lanjut dulu? Iya, ada pertanyaan. Oke, silakan Kak siapa ya? Kak Yusuf. Iya, nanti kakak bisa, kalau Notion itu bisa buka di web, bisa diunduh juga Kak. Terus nanti di-invite sama kita. Jadi nanti setelah dari sini biasanya anak-anak internship yang berkenan untuk lanjut, silakan untuk share emailnya, kayak gitu sih. Tapi nanti itu bakal aku jelasin lebih lanjut di belakang ya teman-teman, setelah aku udah ngejelasin semuanya. Terus kalau misalnya artikel, apakah menggunakan gambar, misalnya tadi ada contohnya menggunakan contohnya artikel makanan, apakah di dalamnya ada gambar kayak begitu? Iya, seharusnya wajib ya, karena gambar itu kan kalau misalnya kita lihat di artikel tuh bakal ada kayak covernya gitu loh, di sampingnya pasti ada gambarnya kayak gitu. Jadi menurutku wajib aja kayak gitu. Karena salah satu syarat dari CIOAS itu adalah perlu untuk mencantumkan gambar. Terus gimana caranya mencantumkan gambar yang bagus? Nah, itu tuh nanti bakal aku share juga kayak gitu. Dan itu semuanya udah ada di Notion. Makanya kenapa wajib untuk unduh Notion, download Notion, ataupun buka web Notion, karena semua berkas-berkas penting itu ada di Notion, teman-teman. Kayak gitu. Kayak gitu sih Kak Yusuf. Ada lagi pertanyaannya atau sudah terjawab? Oke. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Yusuf. Oke, teman-teman, aku izin untuk next ya. Aku izin untuk lanjut. Nah, di sini ada workflow ataupun alur dari kinerja kalian sebagai tim SEO. Jadi tim SEO ini kalian perlu untuk mengajukan tema di Notion.
Nah, seperti ini kan SEO RDA batch 10. Nah, ini kalian perlu untuk mengajukan tema. Di sini ada kata kunci, status, kategori, terus ada link referensi, judul artikel, author, sampai ke link website. Jadi itu. Lalu setelah kalian sudah melakukan pengajuan tema di Notion, kalian nanti oleh aku akan diperiksa satu-satu punya kalian. Temanya bakal aku periksa, terus referensinya bakal aku periksa, terus judulnya juga bakal aku periksa. Apakah judulnya udah menarik ataupun belum? Judulnya apakah ngebosenin atau udah bagus? Nanti bakal aku revisi kayak begitu. Nah, kalau misalnya ada revisi, nanti bakal aku serahin lagi ke tim SEO untuk apa? Untuk diperbaiki. Tapi kalau misalnya semuanya udah bagus, udah ACC, udah bagus banget nih keywords-nya kayak begitu, nanti bakal aku tandai gitu ya untuk segera dilakukan pekerjaan SEO. Di mana Kak? Di Notion ini, di bagian mana? Di bagian status. Misalnya nih, nah ini muncul. Kalau misalnya kalian mau mengajukan tema, kalian tinggal wait for ACC tema. Terus kalau misalnya pas waktu aku udah ngerjain, udah diperiksa, terus waktu pas aku periksa ternyata keywords-nya bagus, link referensinya bagus, judulnya bagus. Nah, nanti aku bakal klik ACC tema. Nanti kalian lihat besoknya, oh tema aku udah di ACC nih, oh berarti tinggal langsung ke in progress. Maksudnya in progress itu adalah berarti tandanya kalian udah progress membuat artikel. Kayak begitu aja sih teman-teman. Nah, setelah pengerjaan artikel SEO, nanti bakal diperiksa lagi sama aku satu persatu artikelnya. Nah, setelah artikel itu udah diperiksa sama aku, kalau misalnya ada yang kurang, ada indikator yang merah, nanti aku bakal balikin ke kalian untuk apa? Untuk direvisi, kayak begitu. Dan kalau misalnya waktu pas kalian udah mengerjakan artikel itu, udah bagus gitu ya artikelnya, udah keren, terus di dalamnya udah mengandung konten yang berkualitas tinggi, itu bakal aku ACC kayak gitu. Dan kalau udah aku ACC, dipersilakan untuk post artikel namun dalam mode private kayak begitu. Jadi sebetulnya di save tapi dalam mode private kayak begitu teman-teman. Oke, dari workflow ada yang mau ditanyain teman-teman? Atau sudah cukup? Oke, silakan Kak Dini. Kak, izin nanya, untuk SEO-nya itu temanya itu bebas kan? Masih berhubungan digital marketing atau gimana? Oke, itu bakal aku jelasin setelah ini sih, kayak gitu. Mau aku jawab sekarang atau nanti aja Kak? Nggak apa-apa, nanti aja. Oke, kayak begitu. Jadi nanti ya aku jawabnya kayak gitu. Oke teman-teman, aku izin untuk next terlebih dahulu ya. Nah ini dia, masih berkaitan dengan pertanyaannya Kak Dini. Tadi Kak Dini nanya, gimana untuk penentuan temanya, apakah masih berkaitan dengan digital marketing atau bagaimana ya, kayak begitu nanti. Nah disinilah aku bakal menjelaskannya gitu ya. Sekalian aku demo penggunaan tools. Jadi tools yang kita gunakan itu ada 4 teman-teman, ada Notion, ada WordPress, ada Yoast, dan juga ada Google Meeting. Kalau Notion, tadi aku udah sempat mention ya, untuk tracking tugas kinerja kalian tuh udah sampai mana aja. Sama untuk pengajuan tema. Terus kalau yang WordPress, ini untuk penulisan, untuk apa ya, adalah tempat di mana kalian menulis artikel SEO. Terus kalau Yoast ini adalah tools untuk mengoptimasi artikel kalian supaya SEO friendly. Lalu yang terakhir ada Google Meet, yaitu untuk melakukan meeting mingguan untuk hari Selasa gitu ya. Lalu untuk yang WordPress nih, dan juga semua tools yang ada di sini, itu sudah disediakan oleh manajemen, kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada muncul pertanyaan nih, Kak, aku perlu perpanjang WordPress lagi nggak? Nggak usah teman-teman, karena udah disediakan oleh perusahaan, kayak gitu. Jadi nanti kalian tinggal share email kalian, nanti bakal aku invite sebagai user, kayak gitu. Oke, seperti itu. Terus nanti untuk WordPress-nya ya teman-teman, WordPress yang kita gunakan itu adalah WordPress staging. Jadi WordPress staging itu apa sih? WordPress staging itu adalah duplikat dari website asli Rocket Digital kayak gitu. Jadi sebetulnya sama aja, tapi ini duplikatnya aja kayak gitu. Tapi kalau secara prakteknya sih sama-sama aja. Mau di staging, mau di WordPress yang asli, itu sama-sama aja kayak gitu.
Cuma bedanya di duplikat, yang satunya enggak, yang asli, gitu. Oke, aku demo penggunaan tools dari Notion terlebih dahulu ya. Nah, dari Notion ini kita bisa lihat di sini di bagian kiri, teman-teman. Ini kan ada kotak nih ya. Nah, di sini nanti kalian akan aku invite di SEO RDA Batch 10. Terus ada flow pembuatan SEO. Ini rada panjang, tapi sabar aja teman-teman. Perlu dibaca satu persatu, perlu karena ini adalah flow pembuatan SEO kayak begitu. Mungkin kalau yang bootcamp kemarin kalian udah belajar gitu, tapi kalau yang di sini kalian belajarnya secara praktikal dan juga memanfaatkan tools-tools yang ada gitu. Dimulai dari AI, terus dimulai dari pencarian keywords dengan menggunakan SEMrush, menggunakan Ahrefs, juga tools-tools lainnya gitu. Lalu yang ketiga adalah kalian akan diundang atau di-invite file-file penting nikmat. Nah, di file penting nikmat ini ada PPT yang aku share screen saat ini. Terus ada brand guideline dari Rocket Digital Agency, dari Rocket Academy juga ada. Lalu di sini ada KPI. Jadi misalnya nih teman-teman pengen nanya gimana sih caranya supaya aku bisa dapat nilai bagus setelah lulus dari internship ini. Nah, ini kalian contek aja dari sini, dari KPI sini. Oh, ternyata artikel aku harus bagus nih penulisannya karena writing quality-nya dinilai paling tinggi gitu. Jadi kita udah bocorin KPI-nya gitu. Jadi kalian tinggal ikutin aja KPI dari sini kalau misalnya mau mendapatkan nilai yang sempurna yaitu 100 kayak gitu ya, teman-teman. Terus di sini ada virtual background, terus ada logo. Nah, selain ada logo, di sini ada video-video. Kan kalau misalnya flow pembuatan SEO, ini lebih ke tulisan ya, teman-teman ya. Tulisannya ini memang, tapi kalau yang penting nikmat ini, kalau gitu ya, tutorial video cara menentukan tema, mencari gambar artikel gratis tanpa langgar hak cipta, mencari yoasnya yang bakal buat kamera itu gratis tapi videonya ini kalian gambar WordPress dan juga JPG atau PNG. Aku mau masukin gambar WE BP kayak begitu. Iya, silakan aja, boleh aja kayak begitu. Ini mungkin untuk teman-teman yang mungkin kurang familiar dengan WEBP itu kayak apa kayak begitu. Jadi di sini aku kasih tutorialnya kayak gitu. Lalu cara menggunakan chat GPT dalam menulis SEO. Walaupun kita menggunakan AI ataupun chat GPT, terserah kalian mau menggunakan AI apapun ya, mau pakai DeepSeek, mau pakai Gemini, mau pakai Grok, silakan gunakan AI karena AI sekarang udah banyak ya kayak begitu selain chat GPT. Asalkan promptnya sama aja dengan yang udah tercantum di flow pembuatan SEO kayak gitu. Tapi meskipun kita menggunakan AI, tapi tidak serta-merta bahwa si hasil dari AI-nya itu enggak kita otak-atik lagi gitu. Karena tadi dari KPI kita punya, nah ini plagiarismenya harus kurang dari 5%. Karena kalau misalnya copy paste mentah dari ChatGPT ataupun dari AI manapun itu biasanya plagiarismenya tinggi sekali, teman-teman. Jadi walaupun kalian dibantu nih dengan AI, sebisa mungkin untuk melakukan parafrase, oke? Tapi misalnya, Kak, aku nggak ada waktu untuk parafrase, kayak begitu. Nah, tenang aja, karena di sini aku udah ngasih tools-nya untuk parafrase dan juga plagiarisme. Ada di mana? Di video. Silakan untuk ditonton ya, walaupun emang rada annoying gitu ya suara aku, tapi didengerin aja kayak begitu. Oke, terus ini ada cara nambahin caption di gambar, terus cara masukin gambar di Notion untuk plagiarisme.
Terus di sini ada FAQ, ada frequently asked question. Apakah perlu untuk dibaca? Perlu ya. Jadi ketika kalian di-invite nih di flow pembuatan SEO dan juga file penting Bigmar, silakan untuk dibaca-baca terlebih dahulu kayak begitu ya. Mungkin di hari pertama ini kalian cukup untuk perkenalan terlebih dahulu, tapi untuk hari besok mungkin bisa menyempatkan diri untuk baca-baca flow pembuatan SEO dan juga file penting Bigmar. Nah, ini dibaca aja ya teman-teman, karena ini adalah pertanyaan yang cenderung diulang-ulang kayak gitu. Jadi supaya tidak mengulangi pertanyaan yang sama dari setiap batch, silakan untuk baca terlebih dahulu ya, kayak begitu. Oke, itu dari Notion ya. Terus next kita ada WordPress nih. Kalau WordPress ini kayak gimana? Kalau WordPress itu ya tadi ya, WordPress tuh tempat di mana kalian menulis artikel. Nanti bakal aku invite sebagai SEO editor di WordPress staging. Tunggu sebentar ya, semoga bisa dibuka. Karena internet aku lagi lumayan rada nge-lag di sini. Ini kelihatan kan? Oh, kena blok saya. Sebentar. Bisa nggak ya? Kalau misalnya ada kendala, aku bakal skip terlebih dahulu sih daripada bikin lama ya. Oke, jadi tadi kayaknya aku ada kendala, nanti bakal aku... Mau aku bantu Mi, apa tadi? WordPress ya? Iya, WordPress Kak. Aku susah masuk. Kayaknya aku juga deh. Skip dulu aja deh, nggak apa-apa. Oke. Bisa. Sorry. Oh bisa, iya aku juga bisa. Oke teman-teman, ternyata bisa. Yeay, jadi sama aja kan ya, ini tampilannya maupun yang apa ya, tampilan yang WordPress asli dengan WordPress yang staging itu tampilannya sama aja teman-teman, kayak gitu. Ini nanti kalian klik post. Sebetulnya tutorial untuk menulis artikelnya itu udah aku cantumin di sini teman-teman di flow pembuatan SEO, tapi mungkin aku bakal demoin sedikit aja ya. Ini kalian klik post ya, jangan klik yang lain karena takutnya malah neken yang aneh-aneh, jadi rocket staging-nya jadi berubah kayak gitu. Jadi kliknya yang post terus add post ya. Nah di sini add post ini nanti dia bakal munculin kayak kanvas blank yang warna putih. Nah di situ kalian tinggal ngisi artikelnya. Nah terus tools yang kita gunakan adalah Yoast. Di sini kalian tulis, cantumin hal-hal apa aja yang bisa bikin si SEO-nya ini jadi senyum ataupun warna hijau gitu. Karena kalau misalnya masih berwarna merah ataupun manyun seperti ini berarti indikatornya masih kurang atau bahkan jelek gitu. Makanya usahakan sampai senyum seperti yang ini nih teman-teman, yang di sebelah kanan ini. Sampai warnanya hijau. Jangan sampai merah ataupun oranye. Karena kalau oranye itu masih kurang, teman-teman. Merah itu masih jelek gitu. Tapi kalau hijau ya bisa dikatakan good kayak gitu. Kayak gitu. Nah, ini tinggal kalian tulis kayak gitu. Oke, kayak gitu aja sih teman-teman untuk yang WordPress staging. Terus kalau yang Yoast tadi ya aku udah jelasin ya. Jadi kalian perlu untuk mengisi indikator-indikator yang ada di bawahnya supaya bisa hijau gitu, emoticonnya gitu. Terus ini untuk Notion, karena kita punya sisa waktu nih, aku bakal demoin ya gimana caranya menentukan tema. Karena ini sih bagian yang mungkin sedikit jauh lebih tricky. Oke, nanti kan aku bakal invite kalian nih di SEO RDA Batch 10 nih. Nah, di sini kan ada table nih. Oke, nah nanti kalian perlu untuk mencantumkan temanya di sebelah sini, statusnya di sini, kategorinya di sini, link referensinya di sini, sampai seterusnya ke ujung ke link website. Kayak gitu ya. Nah, bagaimana caranya untuk menentukan kata kunci?
Nah, kalian perlu untuk baca flow pembuatan SEO yang panjang ini, kayak gitu. Jadi nggak apa-apa ya, luangin waktu aja, mungkin 30 menit, 40 menit, atau 20 menit kalau misalnya kalian fast learner, silahkan untuk dibaca ya. Nah, yang pertama, ini adalah pengajuan judul dan referensi SEO. Ini sebetulnya udah aku jelasin sih. Ini aku next ya, ke next step-nya yang nomor 2, market research dan riset pasar dan juga tema. Jadi sebelum kalian menentukan tema, kalian perlu untuk sebelum kalian menentukan keywords, kalian perlu untuk menentukan tema, kayak begitu maksudnya. Nah, temanya dari mana? Temanya ambil dari Rocket Digital Agency dan juga Rocket Digital Academy. Sebetulnya ini aku udah nulis ya dari awal sampai akhir ini. Tapi kalau misalnya, Kak, aku pusing sama tulisan kayak begini, Kak, ya udah, kalau misalnya kalian pusing, kalian bisa ke file penting Bigmar, terus kalian buka brand guideline. Nah, brand guideline ini kan jauh lebih berwarna ya. Mungkin ya sedikit bikin lebih kalian tertarik untuk membacanya gitu. Jadi kalian perlu untuk menentukan keywords, kalian perlu untuk menentukan keywords, tapi sebelumnya kalian juga perlu untuk menentukan tema yang masih berkaitan dengan Rocket Digital Agency ataupun Rocket Digital Academy. Dari mana tahunya? Dari brand guideline. Kenapa kita harus tahu dari brand guideline? Karena di brand guideline ini tercantum semua seputar tentang brand, kayak begitu. Kalau misalnya brand guideline-nya soal tentang Rocket Digital Agency, berarti mengandung seputar brand dari Rocket Digital Agency. Ini dilihat dari introduce-nya nih. Oh, ternyata Rocket Digital itu adalah creative and digital agency yang membantu para pelaku bisnis, bla bla bla. Oh, lebih ke bisnis sih mereka, kayak begitu. Terus kita lihat, mungkin logo ini kita kesampingkan aja ya. Nah, terus kita lihat, oh ternyata service dari Rocket Digital Agency itu ada banyak ya, ada Creative and Digital Campaign, yada-yada, sampai ke KOL Management. Terus, oh ini customer description-nya. Oh berarti kalau yang customer description, berarti customer dari Rocket Digital Agency itu, usianya dari 25 sampai 40 tahun, kayak gitu, yang udah rada-rada berusia gitu ya, 25 sampai 40 tahun, kayak gitu. Tapi 25 tahun masih muda kok teman-teman, tenang aja, nggak apa-apa. Terus psikografiknya mereka udah punya bisnis dengan minimum 1 tahun, terus udah berjalan bisnisnya. Geografiknya dari Jabodetabek, Surabaya, Semarang, Bali. Behavioralnya mereka nggak punya tim sosmed, ataupun mereka nggak punya tim digital marketing, ataupun mereka masih awam sama digital marketing. Kan banyak ya para pelaku usaha tuh yang masih awam dengan hal-hal yang digital seperti ini, kayak begitu. Nah, makanya kita perlu untuk bikin artikel kayak gitu, supaya apa? Supaya bisa nambah pengetahuan mereka, kayak begitu. Nah, ini customer persona. Jadi ketika kalian mau bikin, ini cara cepatnya aja ya teman-teman. Cara cepatnya. Kalau biasanya teman-teman internship itu mereka tuh banyak yang bingung ketika mereka itu, aku mau nulis apa ya hari ini, kayak begitu. Nah, kalian lihat aja kategori. Ini kita klik. Misalnya kategorinya ini ada teknologi, ada reviews, ada pengembangan diri, ada kosakata, ada bisnis, dan juga karir. Nah, kategorinya kalau yang teknologi itu berarti masih berurusan sama teknologi. Kalau reviews masih berhubungan soal tentang jasa-jasa, misalnya jasa digital marketing terbaik di Indonesia. Nah, jasa digital marketing terbaik di Indonesia nanti kalian bakal sebutin, tapi yang nomor 1 sebutin Rocket Digital Agency, kayak begitu sih gambarannya, kayak begitu. Terus ada pengembangan diri. Kalau pengembangan diri biasanya itu masih masuk ke Rocket Digital Academy. Kenapa? Karena tadi aku kan udah ngejelasin sedikit ya, kalau Rocket Digital Academy itu, nah mereka ini berfokus terhadap platform pendidikan yang berfokus untuk mengembangkan skill-skill yang ada di tiap individu, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin artikel soal tentang pengembangan diri, ya berarti otomatis ngebahas soal tentang Rocket Digital Academy. Kalau misalnya kalian mau ngebahas soal tentang bisnis,
berarti kalian masuknya ke Rocket Digital Agency. Karena tadi waktu pas aku udah jelasin di sini ya, di brand guideline Rocket Digital Agency. Nah, ternyata mereka itu jauh lebih memperkenalkan bisnis mereka, layanan mereka itu terhadap orang-orang yang memiliki bisnis, kayak begitu kan. Karena di customer description-nya itu ternyata orang-orang yang beli jasa di Rocket Digital Agency itu adalah para pelaku bisnis, kayak gitu. Terus kalau yang karir gimana Kak? Oh, berarti kalau yang karir dia masih masuk ke kemana nih teman-teman? Ada yang mau jawab nggak? Kalau yang karir dia masuknya kemana? Ke agency kah atau ke akademi? Boleh jawab di kolom komentar teman-teman. Akademi yang lain. Benar. Kalian keren, berarti udah pada paham gitu ya. Iya betul, Kak Yusuf, Akademi, kayak begitu. Jadi cara cepetnya ya dari teman-teman internship, aku dapat bocorannya kayak begitu. Jadi mereka itu nentuin si kategorinya terlebih dahulu. Setelah mereka sudah menentukan kategorinya, baru deh baca brand guidelines-nya kayak begitu. Karena di brand guidelines itu memiliki seputar mengenai brand, terus customer-nya kayak gimana, lalu kayak jasa-jasanya apa aja, kayak begitu. Ini aku contohin satu deh, biar kalian nggak bingung gitu. Misalnya, aku mau bikin artikel soal tentang bisnis. Berarti aku ngelihatnya brand guidelines-nya seputar Rocket Digital Agency. Ini kan akademi. Nah, ini agency. Oh, ternyata demografisnya kalau target audiens dari agency itu para pemilik bisnis, terus udah punya usaha yang udah jalan lebih dari 1 tahun, geografisnya di kota-kota besar, dan ini layanan yang dicari. Oh, mungkin aku mau nulis mengenai sosial media management. Kayak begitu. Nah, sosial media management itu kan banyak ya teman-teman. Ada banyak unsur-unsurnya yang membentuk si sosial media management. Nah, kalian tinggal pilih salah satu. Misalnya nih, sosial media management. Nah, sosial media management tuh ada apa aja? Ada konten pilar, terus ada apa lagi? Ada pembuatan konten seperti apa? Terus perannya sosial media spesialis, pekerjanya berarti itu seperti apa. Nah, itu bisa kalian tulis. Misalnya nih, dari satu layanan yang aku ambil untuk dijadikan sebagai tema penulisan artikel, aku ingin menulis mengenai konten pilar. Kayak gitu. Nah, aku bakal cari keywords gitu. Aku bakal cari keywords-nya di Ahrefs. Kenapa Ahrefs? Karena gratis, kayak gitu. Sebetulnya ada banyak tools pencari keywords yang bagus, tapi mereka berbayar, kayak begitu. Misalnya kayak SEMrush. SEMrush sebetulnya bisa sih gratis, tapi cuma bisa attempt beberapa kali, mungkin 1-3 kali lah, kayak begitu. Kayak gitu sih. Tapi kalau yang Ahrefs ini bisa digunakan secara berkali-kali, nggak ada limitednya kayak gitu teman-teman. Jadi misalnya tadi aku mau cari keyword soal tentang konten pilar. Nah, keywords ini konten pilar. Ini udah termasuk keyword sih teman-teman, tapi dia masih termasuk short tail. Karena dia masih 1-2 kata, terus mengandung maknanya juga nggak terlalu banyak gitu. Tapi kalau misalnya udah 3-4 kata, nah itu udah long tail. Kayak gitu aja sih. Itu pengertian yang mudahnya gitu. Jadi kalau 1-2 kata short tail, 3-4 kata long tail kayak gitu. Terus Kak, untuk di Rocket Digital Academy internship-nya ini harus pakai long tail atau short tail? Harus pakai long tail kayak gitu. Sebetulnya kita
Kalau SEO yang asli gitu ya, maksudnya SEO yang bekerja secara di bidangnya, sebetulnya untuk strategi keywords ini mereka campur-campur, ada yang pakai short tail, ada yang pakai long tail. Tapi kita di sini ingin mengusahakan untuk long tail aja. Kenapa? Untuk supaya kita bisa berpikir secara lebih kritis lagi, kayak begitu. Gampang kok teman-teman caranya untuk mencari keywords yang long tail itu kayak gimana. Kalian tinggal mencantumkan seed keyword ataupun short keyword-nya di sini. Terus kalian ubah menjadi negara Indonesia. Terus find keywords. Terus tungguin sampai verifying. Nah, di sini selain ada konten pilar, oh ternyata ada long tail lainnya. Ada konten pilar adalah, ada contoh konten pilar, ada konten pilar sosial media, sampai ke apa itu konten pilar. Ini baru di price match ya. Belum lagi di question. Di question ini lebih banyak lagi nih. Misalnya, what is a content pillar? Tapi question lebih baik ambil yang pakai bahasa Indonesia aja ya, jangan pakai yang bahasa Inggris gitu. Karena kenapa? Karena tadi target market kita untuk yang agency dan juga akademi itu masih di kalangan orang Indonesia, bukan di kalangan orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris. Ya memang mungkin ada orang Indonesia yang menggunakan bahasa Inggris, tapi kan untuk bahasa ibu kita adalah bahasa Indonesia. Jadi gunakan keywords yang menggunakan bahasa Indonesia, seperti itu. Misalnya, nah terus ada long tail lagi nih, konten pilar ada apa aja, konten pilar apa aja, jadi itu silakan untuk diambil gitu. Tapi kalian tidak boleh asal ambil long tailnya, kalian perlu untuk melihat KD dan juga volume. KD itu artinya dari key difficult, kalau volume itu singkatan dari volume ya, singkatan dari search dari volumenya, SH ataupun search volume kayak gitu. Kalau key difficult adalah seberapa susah sih keywords tersebut dicari oleh orang-orang. Itu untuk yang key difficult. Tapi kalau yang search volume atau kalau misalnya di Ahrefs ini tulisannya volume, itu seberapa banyak sih keywords tersebut dicari oleh orang-orang. Misalnya yang ini about 20 hours, berarti selama 20 jam ke belakang terdapat orang-orang yang mencari apa itu konten pilar lebih dari 100 kali. Berarti ini masih termasuk dalam kategori KD ataupun key difficult easy. Jadi aku sarankan ke kalian untuk mengambil KD yang easy dan juga volume yang ini nih. Di sini sebetulnya udah aku cantumin kayak gitu. Mana ya? Nah ini search volume itu apa? Ini boleh dilihat ya, boleh dibaca. Lebih baik mengambil keyword dengan search volume kecil menengah, 100 sampai 1000 aja. Karena kalau misalnya udah lebih dari 10.000, itu biasanya kompetisinya sudah semakin susah. Udah mungkin ngalahin yang website yang authority kayak begitu. Jadi ambilnya yang kecil menengah aja. Terus ambil keywordsnya yang long tail kayak gitu. Nah, terus ini aku udah jelasin ya, keyword itu apa, keyword difficult ataupun KD itu apa, terus search volume juga apa. Silakan untuk dibaca ininya ya teman-teman. Nah, tadi kan aku mau cari keyword dari short tail konten pilar. Terus aku menemukan apa itu konten pilar. Apakah itu boleh diambil? Ya, dilihat dulu. Apa itu konten pilar, dia punya KD-nya easy. Terus volumenya kurang dari 100. Berarti masih termasuk diperbolehkan ya di sini. Masih termasuk kategori yang diperbolehkan gitu oleh tim kita. Jadi kita tinggal apa itu konten pilar, ini kita copy, terus kita masukin ke tema ini. Udah deh, kayak gitu. Statusnya berarti wait for ACC tema, terus kategorinya tadi ke bisnis, link referensinya silakan untuk mengambil link referensi yang bagus ya teman-teman. Misalnya tadi aku mau bahas soal tentang konten pilar. Nah, mungkin bisa ambil dari Glimpse, dari Deals boleh, dari Ematik ini, dari Binus boleh. Teman, pokoknya ambil referensi yang bagus. Terus mungkin nanti muncul pertanyaan,
Kak, boleh nggak ambil referensi dari bahasa Inggris? Boleh, asalkan ketika nanti diterjemahkan ke bahasa Indonesia, jadi bahasa yang mudah dipahami dan juga bahasa yang mudah diserap gitu oleh orang-orang Indonesia. Karena tadi teman-teman, kenapa KPI kita kualitas dari penulisannya itu paling tinggi? Karena kalau misalnya kita lihat dari overview best practice-nya dari Google-nya langsung, bahwa konten yang paling bagus itu adalah konten yang membantu orang lain, singkatnya kayak gitu, artikel yang bisa bermanfaat untuk orang lain, kayak gitu, yang menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai keresahan orang lain, kayak begitu. Misalnya orang yang punya bisnis, terus mereka nggak tahu tuh soal tentang digital marketing itu apa, terus kita bikin artikelnya mengenai digital marketing itu apa, praktikalnya dalam bisnis itu apa. Jadi otomatis orang-orang yang sedang mencari keywords mengenai digital marketing itu apa sih, terus ditemuin nih sama orang yang lagi punya bisnis tapi mereka belum tahu digital marketing itu apa. Ternyata ketemu nih sama artikel kalian. Kalau misalnya semakin banyak orang gitu ya yang membaca artikel kalian ataupun user gitu ya, semakin banyak user yang mengunjungi artikel kalian, membacanya jauh lebih lama, maka Google akan menilai bahwa artikel kalian itu bagus dan akan semakin direkomendasikan ke halaman pertama. Seperti itu teman-teman. Jadi usahakan untuk cari referensi yang bagus, terus tulisannya yang bagus, dan bisa berbobot gitu artikelnya, seperti itu. Kayak gitu sih teman-teman. Misalnya tadi ya konten pilar, aku mau referensinya dari Deals kayak gitu. Silakan untuk copy paste URL-nya, terus masukkan ke sini, terus masukkan judul artikelnya. Judul artikel juga perlu untuk engaging karena ini berkaitan dengan copywriting, berkaitan dengan penulisan hook dari skrip yang bagus itu seperti apa. Jadi silakan untuk sekreatif mungkin untuk membuat judul artikel. Tapi aku sarankan untuk menaruh si keywords ini di paling depan judul artikel, karena biasanya Yoast minta si keywords itu dimasukkan ke judul ataupun headline yang paling pertama gitu, di barisan yang paling pertama. Misalnya apa itu konten pilar bagi khusus bagi para pemula langsung paham gitu. Misalnya kayak begini, ini mungkin nggak bagus dan juga tidak terdengar nyambung, tapi ya contohnya seperti ini kayak gitu. Terus tentuin deh autornya siapa, karena aku Mei, jadi tentuin autornya Mei kayak gitu. Terus link websitenya ini dicantumkan setelah kalian sudah menulis artikel. Udah deh, seperti itu teman-teman. Apakah sudah pusing? Kalau udah pusing boleh ketik 451. Karena artinya kalau kalian udah pusing, berarti artinya kalian udah proses belajar. Gak apa-apa teman-teman kalau misalnya masih pusing, karena kita semua masih belajar di sini. Aku pun masih sama-sama belajar gitu. Jadi teman-teman, kita sama-sama ingetin aja ya, kalau misalnya aku ada yang lupa, aku ada kesalahan dalam pengucapan ataupun kekeliruan dalam informasi, silakan aja untuk disampaikan kayak gitu. Udah deh, Oke, Kak Dini, bagaimana? Kak, aku mau izin bertanya. Untuk membuat artikel ini, 8 artikel kan kita totalnya ya, Kak, ya? Untuk 1 bulan itu. Nah, apakah kita boleh beda-beda kategori? Boleh. Nggak. Boleh banget. Itu maksimal kategori itu berapa, Kak? Ada maksimalnya nggak? Sebetulnya kita serahkan ke kalian sih, gimana kalian enaknya aja. Misalnya kategorinya saya mau kosakata 2, bisnis 2, karir 2, pengembangan diri 2, review 2, kayak begitu. Silakan aja kayak begitu. Kalau kalian pengen bikin artikelnya 10, kayak begitu, silakan aja. Kalau 8, terserah mau bikin pengembangan dirinya 3, bisnisnya 2, karirnya 1, teknologinya 1, reviewsnya 1, kosakatanya 1, silakan. Berarti nggak ada batasan ya, Kak, ya? Betul. Oke, terus kalau dalam pembuatan artikel itu kan ada gambar ya, Kak? Apakah gambarnya boleh menggunakan AI kita buatnya atau harus ngedit sendiri? Ini sering juga ditanyain sih. Sebetulnya boleh. Aku bilang boleh ya. Boleh, silakan untuk menggunakan AI, tapi perlu untuk dicantumkan sumbernya.
Karena aku takutnya si AI ini kan dia ngambil source-nya itu kan dari berbagai source ya, dari berbagai sumber gambar-gambar yang lainnya kayak gitu. Jadi aku takutnya ada kayak sedikit kemiripan, sedikit kesamaan dengan gambar yang mungkin di luar sana yang sebetulnya berbayar tapi di-generate oleh AI sedemikian rupa jadi gratis. Silakan untuk cantumin aja sumbernya di caption-nya. Jadi kalau misalnya di Yoast itu dia ada caption gitu. Nanti tinggal diketik aja misalnya sumber ChatGPT kayak begitu. Berarti bukan sumber dari gambar mana gitu, bukan kan Kak? Maksudnya Iya. AI-nya aja kan ya? Iya, kalau benar-benar generate ya, Iya. kalau benar-benar generate sumbernya dari mana? Misalnya ChatGPT, terus sumbernya dari Grok, silakan aja kayak begitu. Kayak begitu sih teman-teman. Terus nih kalau misalnya teman-teman rada sedikit idealis mungkin ya, aku nggak mau menggunakan AI kayak gitu. Ya silakan aja untuk cari di Unsplash. Ini gratis teman-teman. Ini gratis. Terus cari di Pixabay. Ini gratis juga teman-teman. Terus silakan cari di Freepik. Tapi sekarang Freepik udah berganti nama menjadi Magnific. Gitu. Ini banyak kok foto-foto gratis. Kalian download aja. Itu boleh di-share nggak Kak nama-namanya nanti? Apa ada di ini? Boleh mungkin ini kalian tulis ya. Ini unsplash.com, Pixabay, sama Magnific. Sebetulnya di video yang itu udah aku cantumin sih, tapi karena itu video lama, jadi namanya masih Freepik gitu. Tapi kalau misalnya kalian cari Freepik di internet, nah nanti bakal ada pemberitahuannya kalau misalnya si Magnific ini sebelumnya adalah Freepik gitu. Mungkin dia udah rebranding ya, jadi namanya juga berubah gitu. Oke, terima kasih ya Kak. Oke, sama-sama Kak Dini. Lalu teman-teman ada lagi pertanyaan? Kita udah, oke, aku korupsi waktu 8 menit, aku minta maaf ya, karena aku udah melebihkan waktu selama 8 menit. Ada pertanyaan? Atau sudah cukup? Kak, saya mau nanya, Kak. Oke, silakan. Kak siapa ini? Itu Kak Reza. Muhammad Reza Pahlavi, ya. Itu artikelnya harus tembus di pencarian Google apa kita buat artikel aja ya, Kak? Oke, yang penting adalah tadi kakak fokusnya adalah membuat 8 artikel. Kayak gitu. Itu fokus kakak. Pokoknya harus sudah paham SEO itu kayak gimana sih cara kerjanya, terus bagaimana caranya untuk mengoptimalkan si Yoast-nya sampai berwarna hijau. Pokoknya goals kakak itu aja. Kayak gitu. Jangan sampai mikir saya harus jadi peringkat paling pertama dan lain sebagainya. Enggak perlu. Kakak perlunya untuk bikin 8 artikel itu aja. Oke, baik Kak, makasih. Sama-sama Kak Reza. Ada lagi pertanyaan? Kalau sudah cukup boleh ketik 931. Ketik 931, bagaimana? Oke, Kak Andika, Kak Atika, Kak Ayu, Kak Bayu, Kak Dava, Kak Eva, Kak Dini udah ya. Kak Jauza, Kak Jonathan, Joshua, Kak Lia, Kak Muhammad Reza, Yusuf, Syahla, bagaimana? Udah paham? Oke. Terima kasih teman-teman. Oke, mungkin segitu aja untuk onboarding-nya kita dan demo kita pada hari ini. Maksudnya demo penggunaan tools ya. Di sini ada next step dari after onboarding. Bagi teman-teman yang berkenan saja. Bagi teman-teman yang berkenan untuk melanjutkan internship ini, silahkan untuk memenuhi administrasi. Oke, mohon untuk kerjasamanya ya. Silakan untuk mengirimkan data ke admin, kirimkan ke WhatsApp ini 0818 0717 886. Silakan kirimkan detail berikut dari nama lengkap, nomor WA, alamat, NIK, sampai foto KTP asli. Dikirimnya ke sini ya, jangan ke nomor aku. Kadang-kadang banyak anak intern nih yang ngasihnya ke nomor aku. Jangan kasih ke aku karena aku bukan admin ya teman-teman. Ini aku kasih di grup aja ya. Sebentar. Aduh, aku masih reconnect lagi. Connect WA. Oke, nanti ini bakal aku share ya. Kalau misalnya kalian berkenan, silakan untuk mengumpulkan administrasi sampai pukul 12
WIB besok. Berarti sampai hari Rabu jam 12. Oke, kalau misalnya kalian berkenan ya. Kalau enggak ya enggak apa-apa kayak gitu. Karena enggak wajib ya internship ini. Terus setelah kalian, tapi setelah dari sini kalian perlu untuk mengirimkan email aktif kalian ya, karena mau aku undang ke Notion dan juga ke WordPress staging. Jadi begitu. Oke, jadi ini ada administrasi dan juga ada email yang perlu untuk disampaikan di grup. Sebentar ya. Nah, ini kalian bisa nih ya, penuhi administrasinya. Ini aku kirim dulu sebentar. Nah, ini. Oke, lalu kalian juga perlu untuk silahkan cantumkan email aktif kalian beserta namanya. Misalnya nama, terus email. Kayak gini ya, udah aku share di grup. Oke, terima kasih teman-teman sudah ikut onboarding ya. Ada lagi pertanyaan atau sudah cukup? Kak, berarti fix-nya satu-satu. Iya. Oke. Satu-satu ya. Siapa dulu nih, Kak? Dari Kak Jauza dulu ya, sebentar ya. Kak, maaf, emailnya boleh beda-beda atau harus sama kayak pendaftaran gitu kan? Boleh beda-beda, terserah kamu mau ngasihnya yang mana. Mau ngasih nama yang rada-rada juicy, yang rada-rada alay gitu, silakan aja kalau mau, misalnya mau kayak gitu. Terus ke pertanyaan kayak Kak Dini, silakan Kak Dini. Tadi Kak Dini duluan ya, baru Kak Reza. Kamu mau nanya, fix-nya berarti kita buat artikel itu dalam waktu 2 minggu? Iya. Kalau penentuan temanya 1 minggu ini, 1 minggu ke depan. Berarti sampai hari Selasa itu penentuan tema? Ada deadline-nya. Enggak sampai hari Selasa, ada deadline-nya. Biasanya aku kasih deadline-nya di hari Senin. Iya, karena kan perlu untuk diperiksa terlebih dahulu. Iya. Baru 2 minggu ke depannya kita ngerjain fix 8 artikel itu? Minggu kedua dan minggu ketiga. Iya. Iya, kerjakan artikelnya. Gitu. Tapi dengan satu syarat, kalau misalnya keywords-nya udah di ACC. Kalau misalnya keywords-nya masih kurang, ya bakal terus aku minta revisi kalau misalnya masih kurang. Jadi usahakan dibaca dahulu flow-nya supaya bisa dapat hasil yang terbaik aja. Kalau sampai minggu kelima kita belum selesai mengerjakan 8 artikel gitu, bagaimana, Kak? Nggak lulus. Maksudnya minggu kelima itu kita masih mengerjakan gitu di detik-detik terakhir. Oh, nggak lulus. Kan harus, tadi syaratnya apa, Kak Dini? Iya, harus lulus 8 artikel. Iya, betul. Berarti kalau misalnya masih mengerjakan, berarti kan itu belum selesai. Berarti batasnya sampai minggu kelima atau cuma ketiga. 2 minggu aja? Oh, iya, minggu aja itu ya? Karena minggu keempat itu sudah masuk ke revisian. Minggu kelima kalian udah onboarding, udah selesai. Oke, Kak, makasih. Oke. Iya, bagaimana Kak Reza, silahkan. Kak mau nanya terkait judul, itu setiap judulnya itu harus ada terkaitan sama Rocket Digital Agency apa tidak ya, Kak? Harus berkaitan dengan Rocket Digital Agency dan juga Akademi. Karena kan kalian lagi internship-nya di sini. Oh, iya, berarti kan masih kalian lagi internship-nya di sini, pasti kalian bikin yang masih seputaran soal tentang Rocket Digital Agency dan juga Akademi. Ya sama halnya kalau misalnya kalian lagi jadi sales perumahan nih, nggak mungkin kan kalian jadi sales perumahan yang B gitu, yang beli yang di situ aja, di situ kan bagus kayak gitu, nggak mungkin kan, tapi kalian ingin mempromosikan perumahan yang kalian lagi handle kayak gitu. Ya kayak gitu aja sih Kak Reza. Oke, baik Kak, makasih ya Kak. Iya, sama-sama. Ada lagi teman-teman atau sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, aku cukupkan sampai di sini.
Silakan teman-teman untuk yang mau berkenan lanjut untuk internship, komitmen sampai 1 bulan, silakan untuk kirim email aktif dan juga administrasinya. Seperti itu teman-teman. Oke, aku izin untuk off share screen ya. Nah, mungkin boleh di on dulu kameranya teman-teman supaya kita bisa dokumentasi terlebih dahulu. Ini ada berapa nih? Wow, ada 15 sheet. Masuk saya. Oke, oke. Oke, boleh teman-teman di open dulu kameranya. Rada pusing ya sama SEO ini atau sudah mulai dipahami? Sudah bisa dipahami atau rada pusing teman-teman? Enggak apa-apa, curhat aja teman-teman. Pusing? Bisa dipahami? Bisa ya? Pusing. Ini Kak Yusuf yang dari anak teknologi aja, aduh ngerasa pusing. Tapi gak apa-apa, aku juga awalnya ngerasa pusing sih. Tapi makin kesini, oh kayak gini caranya, teknik-tekniknya kayak begini, kayak gitu sih. Oke, aku izin untuk screenshot ya. Pusing waktunya, ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, karena dulu tuh aku selama 1 minggu wajib bikin 20 artikel teman-teman. Jadi bagaimana itu? Dalam 1 minggu aku harus bikin 20 artikel. Rada pusing? Iya, pusing sekali. Tapi gak apa-apa, dilaluin aja ya teman-teman. Oke, aku izin untuk screenshot ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman atas kesediaannya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat bergabung bersama di Rocket Digital Agency. Terima kasih teman-teman, selamat istirahat. Boleh live ya.